Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah memasuki semester 2 dan sekarang kita akan belajar bab 7, berani, sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam menurut silsilah, beliau adalah putra dari Ubaidah bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam Rasul kelima yang patut diimani. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Soleh adalah panutan di suku Samud. Kaum Samud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang andal. Namun, di sisi lain mereka menyembah berhala. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Terjemahan surat Al-A'raf ayat 73. Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Soleh sebagai tanda kebesarannya. Saat menyeru ajaran Allah, Soleh meminta kaum Samud untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Soleh mengajak kaum Samud untuk bertobat. Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Kata kaum Samud kepada Nabi Soleh, seperti dalam surat Hud ayat 62. Kaum Samud justru menentangnya. Kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mendatangkan mukjizat. "Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Kata kaum Samud kepada Nabi Soleh seperti dalam surat Asy-Syura ayat 154. Kaum Samud meminta Soleh menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit berbatu. Nabi Soleh menyanggupi tantangan tersebut dan berdoa agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah lalu membelah batu di bukit itu dan di dalamnya muncul seekor unta betina sesuai dengan permintaan kaum Samud. Unta betina itu dikenal sebagai unta betina Allah.
Nabi Soleh lalu meminta agar kaum Samud memperhatikan unta tersebut dan membiarkannya makan dengan leluasa. Nabi Soleh juga memperingatkan agar unta betina itu tidak diganggu karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar, kata Nabi Soleh sesuai surat Asy-Syura ayat 156. Mukjizat ini membuat kaum Samud terbagi dua. Ada kelompok yang percaya atas kebesaran Allah dan mengikuti ajaran Nabi Soleh. Namun, ada pula kelompok yang ingkar dan menentang mukjizat itu. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, meminum banyak air, dan berjalan dengan bebas. Para pemimpin di kaum Samud lalu membuat rencana untuk membunuh unta tersebut. Seorang bangsawan bahkan membuat sayembara dengan hadiah besar untuk membunuh unta betina. Saat malam tiba, 9 orang laki-laki melancarkan aksinya membunuh unta tersebut. Unta itu dipanah dan ditikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Kisah pembunuhan unta terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 54. Kaum Samud yang ingkar kembali menentang Nabi Soleh untuk mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh. Nabi Soleh kembali mengingatkan kaum Samud untuk bertobat sebelum azab benar-benar datang. Kaum Samud semakin tak senang dengan petuah Nabi Soleh. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan Nabi Soleh. Namun, belum sampai rencana itu. Allah memerintah Nabi Soleh dan orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena azab akan segera tiba. Azab itu muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta. Di hari itu, petir menyambar, bumi berguncang, dan menghancurkan kaum Samud. Kaum Samud pun binasa karena petir dan gempa bumi. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Berikut bunyi terjemahan surat Al-A'raf ayat 78. Dari kisah Nabi Soleh ini terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipelajari. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Soleh. Kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab yang nyata. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud tak dapat menolong mereka saat azab Allah datang. Ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertobat mulai dari perintah Nabi Soleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun, ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah. Nabi Soleh alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihissalam berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah diselesaikan dengan musyawarah.
Ayo kerjakan. Bersama temanmu, sebutkan contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita kerjakan sama-sama. Berikut ini adalah contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berani melaporkan teman yang melakukan bully atau perundungan di sekolah. Yang kedua, berani tampil dan mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Nomor 1, aku berani berkata benar. Kita kasih tanda centang di kolom ya, karena kita harus berani berkata benar. Yang kedua, aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. Kita kasih tanda centang di kolom ya, karena kita harus berani menjauhi sifat-sifat buruk. Yang ketiga, aku berani mengakui kesalahan. Kita centang di kolom ya, karena kita harus berani mengakui kesalahan dan harus berani juga meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Ada tugas untuk kalian. Ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, Nabi Soleh alaihissalam adalah utusan titik-titik-titik. Nomor 2, salah satu sikap Nabi Soleh alaihissalam adalah titik-titik-titik. Nomor 3, Nabi Soleh alaihissalam mengajak umatnya untuk titik-titik-titik. Dan nomor 4, menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara titik-titik-titik. Kalian cari jawabannya di cerita yang sudah tadi kita baca sama-sama. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas kalian. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.